Prof. Jalal mengingatkan bahwa sukses itu beda dengan bahagia, maka kita perlu mengejar bahagia. Nah, salah satu bahagia dengan agama tadi itu adalah kita menetapkan misalnya husnul khotimah. Nah, itu dia. Nah, dan memang Kak Prof. Jalal sering mengutip ya bahwa orang itu ternyata yakin kok bahwa uang itu tidak bisa membeli kehidupan, tidak bisa membeli kebahagiaan. Tapi orang juga yakin kekurangan uang membuat mereka tidak bahagia. Iya, sampai ada istilah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa uang. Nah, gitu kan. Nah, padahal, apakah fenomena toksik itu memang sukses toksik itu memang ada gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Mishkat TV, salam jumpa kembali dengan kajian pemikiran Kang Jalal, kajian futuristik, dan kita hari ini kembali lagi pada buku yang pernah kita bahas secara online, bahas secara streaming, tapi kita akan sekarang diskusi lebih intens dengan guru kita, Paman Apik. Apa kabar, Paman Apik? Alhamdulillah sehat. Insya Allah sehat walafiat. Dan buku kita yang hari ini, Paman Apik, kita bahas adalah kembali pada meraih kebahagiaan. Karena setelah belajar psikologi agama, kita juga harus menuju pada kebahagiaan lagi ya. Gitu. Dan kita sekarang masuk pada bagian ketiga di buku ini. Kalau di sini judulnya jebakan-jebakan kebahagiaan. Ternyata bahagia juga ada jebakannya, begitu ya. Tidak hanya jebakan Batman yang ternyata ada gitu. Oke, di sini juga kalau kita lihat sepintas nih di bagian yang sukses yang beracun ini, karena tema kita terkait dengan sukses beracun, itu ada beberapa istilah yang mungkin kata kunci yang kayaknya Paman Apik perlu memberikan pencerahan terkait itu. Ada istilah kebahagiaan, ada istilah sukses, ada kesenangan. Beda semua ya? Beda, masing-masing bisa kita bedakan. Coba. Barangkali yang paling penting nih teman-teman sekalian, kita semua adalah tentang sukses ya. Sukses. Nah, sukses itu beda dengan bahagia. Beda itu dengan penting bahagia. Banget ya. Nah, umumnya sukses itu adalah hasil dari sesuatu. Nah, di sini Prof. Jalal juga membahas ya, nanti bisa kita lihat. Jadi setelah kita melakukan usaha, kemudian kita mendapatkan misalnya uang, atau kita mendapatkan jabatan karena sudah berusaha dalam dunia politik misalnya gitu, atau kita akhirnya lulus sekolah karena sudah berusaha, itu disebutnya sukses. Itu kalau bahagia? Nah, kalau bahagia sebenarnya seluruh buku kita akan membahas bahagia. Nah, sukses itu saja tidak cukup ya, kata Prof. Jalal. Karena di bagian ini kita akan mengatakan bahwa sukses itu sendiri adalah bisa jadi racun. Bisa jadi racun. Sukses beracun. Nah, kalau kesenangan itu kita menikmati sesuatu ya, rasa senang. Nah, itu sendiri juga beda dengan bahagia. Karena bahagia itu salah satunya, kalau dinilai nanti dengan satu episode, itu bisa saja berupa episode kesenangan. Jadi kesenangan itu merupakan salah satu episode dari bahagia. Bisa gitu juga. Tapi bahagia itu jauh lebih tinggi karena kesedihan, sakit itu juga tetap bisa menjadi bahagia ketika kita membaca buku Prof. Jalal ini nanti ya. Jadi bahagia itu tetap lebih luas. Barangkali gitu. Sekarang yang terkait dengan sukses yang beracun ya, ternyata sukses juga ada racunnya yang harus kita hindari. Guys, beda dengan bahagia, racun sukses, dan pembersihan artinya ada berbagai upaya untuk bagaimana menjadi solusi dan sebagainya. Iya, betul nih, Kang Ustadz Hasan. Ini Prof. Jalal mengawali bab ini, sukses yang beracun ini, dengan mengutip Bertrand Russell. Nah, Bertrand Russell ini pemikir besar ya, luar biasa, abad 19, abad 20. Dia mengatakan kira-kira begini, dari tokoh-tokoh yang sukses, itu semua kena racun. Wah, diambil contoh yang besar ya, yaitu Napoleon. Napoleon itu kan kaisar tersukses abad 19. Ya, abad 18, abad 19. Kaisar Prancis, menguasai Prancis. Nah, ketika Napoleon sukses tuh, kata Bertrand Russell, saya yakin Napoleon itu iri dengan Caesar, Julius Caesar. Karena Julius Caesar itu dianggapnya lebih sukses di zaman Romawi Yunani gitu kan. Nah, tapi Julius Caesar itu saya yakin juga iri dengan
Alexander Agung. Yang The Great ya. The Great. Nah, karena Alexander Agung itu dipersepsi lebih sukses dari Caesar kan, dari Caesar. Itu untuk Yunani kuno ya, muridnya Aristoteles kan Alexander Agung. Dan Bertrand Russell mengatakan Alexander Agung ini saya yakin iri dengan Hercules. Karena dia sukses ya, putra Zeus kan gitu. Padahal Hercules itu nggak ada kata dia gitu. Jadi kata Bertrand Russell, kita tidak bisa menyembuhkan sukses itu dengan menambah sukses lagi. Nggak bisa. Karena itu akan makin nambah racun. Justru kita memerlukan kebahagiaan sejati. Kalau Bertrand Russell salah satunya kan jatuh cinta. Cinta itu penting untuk kita bahagia. Jadi persoalannya tidak memandang pada yang di luar itu ya, tapi harus yang dalam. Betul. Jadi luar dan dalam itu perlu terjadi sesuatu yang harmonis. Harmonis itu bisa baik-baik saja, bisa juga harmonis itu sesekali ada disonan, ada hentakan. Ada hentakan itu. Ada ujian. Itu wajar juga. Itu bisa mengantar kita justru membersihkan racun-racun sukses. Yang menyebabkan ini terjadinya keracunan pada sukses itu. Ini apa saja yang menyebabkan keracunan ya pada sukses itu ya. Nah, ini Prof Jalal mengawali ini dengan beberapa contoh ya. Contoh ya. Contoh. Nah, contoh yang pertama diambil itu ada PNS dan pengusaha. Nah, pengusahanya ini ya. Menarik. Pengusahanya itu istri, PNS-nya adalah suami. Nah, ini mulai muncul racun. Awalnya mereka hidup bahagia kan, suami istri ini. Kan suami PNS ya hidup sederhana, suami terus istrinya usaha kecil-kecilan. Ternyata usaha istri itu makin sukses. Nah, racun mulai tumbuh karena istri kadang-kadang mulai pulangnya larut malam. Tapi istrinya istri yang baik. Kalau pulang malam itu makanan disiapkan, segalanya disiapkan gitu. Nah, dari mana, Ma? Nah, ini ada pertemuan dengan kepala dinas ini, saya malam ada gini gitu. Nah, suaminya itu sangat cinta kepada istri ini. Memang kata suaminya penghasilan saya sebagai PNS dibandingkan penghasilan istri pengusaha itu penghasilan saya jauh lebih kecil. Tapi istri saya itu tetap hormat pada saya, tetap sayang pada saya. Dan saya tetap cinta pada dia. Tapi saya takut kehilangan. Nah, akhirnya suami ini berniat untuk melakukan pembunuhan terhadap istrinya malah. Loh, kenapa? Ditanyakan akhirnya oleh hakim, oleh sidang. Kok kamu membunuh istri kamu? Katanya kamu cinta pada istri. Iya, saya cinta sama istri saya. Karena saya cinta sama istri saya takut kehilangan istri saya. Daripada saya kehilangan istri saya, karena dengan pejabat dan sebagainya, mendingan saya bunuh istri saya, biar istri saya mati, dan saya dihukum mati. Saya tetap menyusul istri saya, kira-kira gitu. Nah, jadi kesuksesan istri... Sampai kepikiran pintas seperti itu ya. Artinya, kemampuan dia untuk memaknai juga... kurang atau gitu. Nah, ini problem penting. Kalau menurut saya ini Prof Jalal ini sangat bagus karena mengambil contoh-contoh potret kayak gini. Ini kan didasarkan pada kisah cerpen dari Sapardi Damono. Dan menurut saya Prof Jalal itu sangat bagus mengambil kisah nyata dan kisah fiksi. Karena kalau semua kisah nyata nanti terbatas pemahaman kita. Kita harus dengan kisah fiksi ini. Meskipun fiksi ini pernah terjadi juga di tempat lain gitu ya. Nah, jadi kok bisa secuil itu ya pemahaman seorang? Justru karena sukses itu yang membuat salah satunya akhirnya orang tuh ketagihan sukses terus sehingga dia malah sempit. Jadi kayak istri ini ketagihan dia candu, pengen dapat proyek lebih besar dari pejabat lebih besar lagi dari pejabat yang lebih tinggi. Nah, ini jadi candu. Nah, ini jadi racun. Bahaya banget. Sampai pada tahap seperti itu artinya kan tidak ada ini ya, tidak ada semacam pemutus ya. Kalau misalkan dalam agama kan nanti sejauh kamu meraih itu ya tetap nanti kamu akan mati juga dan sebagainya. Atau misalkan tidak ada yang lebih hebat dan sebagainya. Pemahaman itu kurang mungkin. Nah, disitulah pentingnya benar nih. Prof Jalal mengingatkan bahwa sukses itu beda dengan bahagia. Maka kita perlu mengejar bahagia. Nah, salah satu bahagia dengan agama tadi itu adalah kita menetapkan misalnya husnul khotimah. Nah, itu dia. Nah, kalau kita husnul khotimah, maka seorang istri jadi pengusaha itu adalah jalan untuk husnul khotimah bersama suami, bersama keluarga. Nah, ini Prof Jalal mengambil salah satu tahun awal 2000-an, 2000 sekian itu kan di Indonesia ada tokoh namanya Inul. Inul Daratista. Itu kan dari kampung terus tiba-tiba sukses. Nah, waktu itu Prof Jalal
perjalanan Jakarta-Bandung, itu kan mampir di rest area, rumah makan Padang, ada berita tentang Inul. Nah, Inul tuh menceritakan setelah sukses, dia itu merasa kesepian. Dia pengen kembali ke desa, ada waktu makan sama ibunya, tahu, tempe, di sawah. Itu ternyata lebih membahagiakan. Karena saat ini, dia saat sukses, itu dari jam ke jam, dia dikejar untuk TV A, TV B, TV C, make up-nya dan sebagainya. Oh, itu stres, Mbak. Sukses itu membawa stres. Berat juga ya? Berat sekali. Ya. Oke. Kalau Pak Rafiq sekarang melihat fenomena sekarang nih, sebelum kita masuk ke sini, apakah fenomena toksik itu memang sukses toksik itu memang ada gitu? Toksik sekarang ya? Ya, Indonesia lah misalkan. Indonesia ini malah makin bahaya dengan adanya akal imitasi, artificial intelligence. Itu. Kemudian adanya internet, ya media sosial. Ini toksiknya lebih bahaya. Karena yang misalkan kita sukses melalui media sosial. Misalkan ini jualan online. Kan sekarang kalau jualan online kemudian ada live. Kalau dulu online itu kita naruh barang secara online, kemudian dipesan, kasih harga aja ya. Nah, kasih harga, bisa ngirimnya kapan aja disesuaikan kan. Sekarang kan modelnya live. Kalau live dapat diskon dan sebagainya. Jadi orang tuh live bisa dari pagi sampai siang. Oh, kalau mau penghasilan lebih gede dari pagi sampai sore. Kalau mau lebih gede lagi sampai malam. Ya. Wah, jadi semakin pengen sukses dia semakin dikejar oleh live. Nah, live ini bahaya. Hidup bisa bahaya. Dan belum lagi, Bapak Ibu sekalian, ya ini teman-teman sekalian, ketika kita hidupnya live online, itu kan hukumnya bukan hukum alam. Hukumnya hukum digital. Sewaktu-waktu perusahaan itu mengubah kebijakan, tiba-tiba bisa bangkrut. Yang tadinya sukses, terus bangkrut. Kayak dulu kan pernah kan, ini dilarang karena menyalahi undang-undang. Tiba-tiba udah bangkrut. Nah, jadi ini sudah suksesnya bisa toksik karena makin menguras kita secara online, live, dan sewaktu-waktu nasibnya bisa hancur. Karena bukan hukum alam. Kalau dulu kan hukum alam musim padi, musim duren, panen, gini, itu lebih teratur. Oke. Kita balik lagi tentang membeli kehidupan nih. Iya, membeli kehidupan. Jadi, kadang-kadang orang berpikir kalau sukses kan punya uang banyak nih. Dengan uang banyak saya bisa membeli kehidupan, bisa membeli rumah mewah, bisa membeli mobil, bisa membeli kebahagiaan. Ternyata enggak. Dan memang Kak Prof Jalal sering mengutip ya bahwa orang itu ternyata yakin nggak bahwa uang itu tidak bisa membeli kehidupan, tidak bisa membeli kebahagiaan. Tapi orang juga yakin kekurangan uang membuat mereka tidak bahagia. Iya, sampai ada istilah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa uang. Nah, gitu kan. Padahal kita tuh tanpa uang juga nggak apa-apa. Kan makan yang kita butuh nasi. Tanpa uang kan nggak apa-apa. Bisa saling tolong-menolong. Betul. Nah, kalau kita, menurut saya ya, salah satu pengalaman ziarah rohani ya, teman-teman bisa mencoba ya. Kalau kita umroh, kita haji, itu masih perlu uang di berbagai macam tempat. Karena makan kita masih beli dan sebagainya. Tapi ada wisata rohani tertentu yang sepanjang jalan itu tidak perlu uang. Nah, berhari-hari kita perjalanan dari satu kota ke kota berikutnya, wisata rohani itu semua tanpa uang. Bisa. Dan yang lebih bagus lagi, tanpa uang, itu apa? Di dalam perjalanan rohani itu. Mau pejabat, mau orang kecil, kalau ngantri sama-sama ngantri. Kalau lancar sama-sama lancar. Itu perjalanan rohani yang dahsyat. Kang Asa tahu kan pasti ini maksudnya. Kalau kayak haji kan aja haji plus. Ada uang terus. Ada uang. Jadi yang punya pejabat tinggi atau orang kaya, haji itu layanannya spesial. Yang orang ONH biasa bisa disisihkan. Tapi kalau wisata rohani yang kita sebut tadi, semua orang sama. Alhamdulillah, itu dahsyat itu. Oke, yang menjadikan toksik itu pada sukses itu adalah hal-hal yang terkait dengan materialisme dan juga capaian-capaian keduniaan yang gitu kayak gitu, yang bisa menggelincirkan kita itu. Kalau agama kira-kira bisa? Agama bisa nggak? Bisa. Agama bisa loh. Gimana? Artinya, ketika seseorang misalkan jadi dai terkenal, ketika terkenal terus view-nya di YouTube atau di IG makin banyak, nah dia kan makin
mengejar sukses itu. Begitu. Jadi kadang-kadang agama menjadi alat. Nah ini harus bahaya, harus waspada karena bahaya ini. Padahal sesungguhnya agama itu yang menyebabkan dia harusnya bahagia. Harusnya begitu. Jadi kan agama yang kita bahas di buku Allah Yarham, yang psikologi agama, nah apalagi agama yang intrinsik itu yang mengantarkan kita bahagia sejati. Nah kalau agama malah dimanfaatkan untuk meraih view yang banyak, untuk menjadi YouTuber yang sukses atau selebgram yang sukses, nah itu bisa menjadi jebakan, menjadi monster kalau kita sebut di sini. Monster sukses. Nah ini Jennifer Romolini ini ya untuk contohnya ini ya. Ini contoh yang tahun-tahun ini ya. Tahun sekarang ini. Dia itu sukses dan ternyata makin sukses dia haus untuk lebih sukses lagi dan akhirnya dia menyadari sukses itu adalah monster. Itu fenomena sekarang. Dan dia katanya kalau tidak bekerja itu menjadi hidupnya itu bingung. Jadi dia tuh pengennya bekerja dari pagi sampai malam, kalau bisa nggak tidur. Tapi dia tahu itu menyiksa dirinya. Jadi dia tobat, tapi sampai sekarang belum ketemu tobatnya caranya. Belum ketemu tobatnya. Dia nulis buku ini, yang judulnya Ambition Monster. Jadi ambisi dan sukses itu berubah jadi monster. Tadi tentang sukses yang beracun itu bertahap ya. Dari yang mulai rendah sampai yang tertinggi jadi monster gitu gitu. Betul. Mereka bisa dianalisis fenomena-fenomenanya, kemudian juga bagaimana solusi, tawaran-tawarannya. Solusinya ini kita akan coba berikan ya dalam beberapa ini. Ini kasus apa ini? Kasus ini ada teman ya. Teman tuh uangnya 1 miliar lebih 3.000 ceritanya. Cerita dia dari pagi belum makan, belum sarapan ini. Kenapa? Kan punya uang di ATM 1 miliar lebih 3.000. Kenapa nggak kamu ambil uang itu 50.000 kemudian untuk beli sarapan? Nggak mau, dia bilang. Kenapa? Karena kalau saya tarik 50.000 maka saldo saya 1 miliar jadi kurang. Nolnya berkurang, dia bilang. Nggak mau, mendingan dia nggak makan. Akhirnya sama temennya yang lain ya itu ya sudah kita traktir aja lah. Loh, kita malah nggak punya uang 1 miliar. Yang mentraktir itu punya uang cuma 100.000, 200.000, 50.000, yang penting untuk beli makan dia. Dia 1 miliar lebih. Nah ini monster uang, monster sukses ini sangat bahaya. Makanya meraih kebahagiaan, Prof Jalal ini perlu ini racun sukses itu dibersihkan. Dibersihkan ya. Kenapa sih ini kok jadi racun? Nah ini Prof Jalal salah satunya adalah karena pengorbanan untuk mengejar sukses itu terlalu besar. Mengorbankan keluarga, mengorbankan kesehatan, mengorbankan hidup yang harmonis. Itu kan untuk meraih sukses itu sering ini pengorbanannya terlalu besar sehingga menjadi ini. Nah salah satunya ini sampai orang nggak sempat mikirin suami. Ini perempuan. Dia sukses terus. Dan dia ngaku saya kalau setiap ada PDKT pendekatan itu gagal terus karena saya terlalu serius untuk sukses. Dia sadar itu. Dia sadar itu. Tapi saya tahu saya pengen punya anak, saya pengen punya suami, tapi gagal terus. Nah ini di bukunya Prof Jalal ada. Jadi hubungannya dia selalu gagal dan dia pengen menyembuhkan juga gitu ya. Nah, pemain bola basket yang tadi ya. Makanya Prof Jalal menyebutnya SST ya, sindrom sukses. Toxic ya. Nah, toxic. Jadi racun sukses ini. SST ya. Ini untuk mengakhiri barangkali ada hal yang ingin disampaikan. Ya, saya sukses untuk mengakhiri ini nanti kan ada tema tersendiri untuk pembersihan racun-racun sukses ini. Nah, akan kita bahas sendiri. Nah, saya akan menggunakan satu slide ini. Menurut saya ini dari bab sebelumnya Prof Jalal bahwa bahagia itu ada 3. Ada 3 menurut saya. Yang pertama adalah episode. Jadi kalau kita dapat uang kita bahagia. Itu episode kan. Kalau kehilangan uang ya kita nggak bahagia. Nah kalau orang kayak gini terombang-ambing. Jadi ini kebahagiaan yang baru permukaan. Karena tergantung. Kalau lapar ya sedih. Kalau dapat makanan dia bahagia. Ini episode. Berarti 1 aja. Kemudian yang kedua, bahagia itu adalah sikap. Idea. Jadi kita misalkan latihan puasa, kemudian memaknai ujian, memaknai sakit. Nah, itu kita tetap bahagia. Dalam sakit bahagia, dalam sehat bahagia. Dalam lapar tetap bisa bahagia, di dalam kenyang juga tetap bahagia. Mendapat uang bahagia, mensedekahkan uang, memberikan uang kepada yatim, tetap bahagia. Nah, ini sudah bagus karena itu sikap kita. Itu udah kebahagiaan yang level 2. Nah, yang level 3 ini ada di buku Allah Yarham, tapi banyak yang review. Kalau saya baca kan yang mereview bukunya Allah Yarham kan banyak ini. Ini tidak sampai ke level 3 ini. Yang pembacanya. Nah, menurut saya ini justru yang paling tinggi level 3 itu. Yaitu
utuh, ya, keikhlasan. Jadi Allah Yarham itu ikhlas semua dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seluruhnya itu kita ikhlas untuk Allah, mau sakit, mau sehat, semuanya untuk Allah. Mau kesulitan, mau kemudahan untuk Allah, kita semua insya Allah bahagia sejati. Masya Allah, luar biasa nih. Jadi memang ada hal yang pada level kesempurnaan ya, keutuhan untuk memahami bahwa hakikat sesungguhnya adalah kepasrahan kita kepada Allah Ta'ala. Pak Menapik, terima kasih. Nanti kita akan lanjut lagi. Bapak dan Ibu, pertemuan kita cukupkan. Insya Allah nanti kita akan lanjut lagi. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan salawat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menapik. Insya Allah kita ketemu lagi. Insya Allah, siap.